Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanifah, NPM 1801044. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan berbincang santai bersama Bapak Imam Baihaqi yang bertema pentingnya pendidikan agama Islam bagi generasi milenial di era digital. Yang pertama, bagaimana cara menanamkan akhlakul karimah pada generasi milenial, Pak? Jadi sebelum ke bahasan itu, yang perlu dipahami bahwa agama itu merupakan satu yang sangat penting, ya. Maka dia diturunkan oleh Allah untuk manusia, agar manusia hidup dengan aturan-aturan yang membawa kebaikan bagi kehidupannya, baik duniawi ataupun ukhrawinya. Nah, kemudian di dalam agama salah satu ajarannya adalah tentang budi pekerti, tentang akhlak, yang itu lahir dari ibadah-ibadah ritual yang dilandasi oleh iman, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam secara terus-menerus, itu membentuk pada akhlak. Nah, kalau ditanyakan bagaimana pentingnya, ya, akhlak itu merupakan hal yang sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW sendiri, beliau bersabda bahwa salah satu tujuan utama beliau diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, agar akhlak manusia itu menjadi mulia. Dia hidup dengan akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia itu seseorang akan mampu untuk hidup dengan baik. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Ya, tentu itu butuh proses yang panjang, mulai dari pembelajaran, baik dari sisi teori ataupun praktikalnya, kemudian juga contoh dari pengajar itu sendiri. Kalau di lingkungan keluarga, ya contoh dari orang tua kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya memiliki akhlak yang baik, kemudian secara praktis diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka anak melihat, kemudian anak meniru, ya, karena sifat anak dari kecil kan sifatnya mudah meniru apa yang dia lihat. Nah, pembiasaan dengan contoh itu nanti akan menumbuhkan bentuk daripada akhlak seorang anak, dan ketika dia tumbuh menjadi dewasa, maka dia telah memiliki bekal yang kuat dalam dirinya semenjak kecil sebagai basic dari perkembangan akhlak yang lebih baik ke depannya. Jadi dengan mendidiknya, memberikan contoh, ya, keteladanan dari lingkungan yang paling dekat. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah Islam berperan penting dalam membentuk karakter generasi milenial di era global? Iya, kalau dalam Al-Quran, agama Islam itu agama yang ada semenjak manusia dicipta oleh Allah. Jadi begitu Allah mencipta manusia, yang pertama kita tahu semua Adam alaihissalam, bapak kita, kemudian Hawa, kemudian proses keduanya diturunkan oleh Allah untuk menghuni bumi ini. Itu Allah telah membekalinya dengan agama Islam, dinul Islam, dan itu yang kemudian diwariskan kepada keturunan-keturunannya sampai pada kita, ya. Maka jelas bahwa kehidupan itu sendiri itu dari awal sudah dibarengi dengan adanya satu guidance, satu arahan dari pencipta kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dinul Islam, yang maknanya dari awal memang Allah menghendaki manusia itu hidup, ya, dengan cara-cara yang dikehendaki, yang ada di dalam dinul Islam itu. Maka sangat penting dan ajaran Islam itu, ya, sangat-sangat memberikan dorongan orang untuk hidup dengan penerapan akhlakul karimah.
Begitu Mbak. Yang selanjutnya, bagaimana Islam menjaga keimanan dan kepercayaan umatnya di era global, Pak? Oh iya, jadi anak-anak sekarang kan bagi sebagian orang ini menghadapi tantangan yang lebih kuat, ya. Godaan yang lebih kuat dari miliunya, dari lingkungannya, dari tata pergaulannya dan sebagainya. Nah, ada sumber-sumber yang bisa menyebabkan seorang anak atau generasi milenial ini jatuh terjerembab pada kebinasan hidupnya, ya, sehingga itu merindukan hidupnya. Ya, hal yang salah satunya itu adalah dia itu memilih teman duduk yang salah. Maksudnya teman duduk sini adalah teman bergaul dia yang mempengaruhi perilakunya. Nah, iman itu sendiri kata Nabi SAW dalam sabdanya, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan, akan berkurang kalau dia melakukan kemaksiatan, ya. Maka untuk menguatkan iman tidak lain adalah dengan menguatkan ketaatan, ya, dengan menguatkan ketaatan. Dan untuk menumbuhkan situasi yang kondusif bagi berkembangnya ketaatan, pilih lingkungan yang baik. Kalau kita berteman, ya, karena biasanya problem itu kan diawali kalau generasi milenial dari teman duduknya. Siapa teman duduknya? Maka kadang itu mempengaruhi hidupnya. Kalau Nabi bersabda, seseorang mengikuti agama temannya. Maksudnya seorang teman itu bisa sangat mempengaruhi. Apalagi kalau disebut sebagai sahabat, ya, teman yang akrab, yang pemikirannya, karakternya itu bisa mempengaruhi teman duduknya yang lain. Maka memilih teman yang baik itu adalah salah satu cara untuk menguatkan iman dan juga menumbuhkan akhlak yang baik di perkembangan kehidupan seseorang. Yang selanjutnya, apakah menurut Bapak pendidikan umum dan pendidikan agama di era milenial ini harus diseimbangin atau harus lebih diberatkan salah satunya, Pak? Ada orang kadang mendikotomi pengetahuan atau knowledge itu pada ilmu umum dan ilmu agama. Tapi kalau dalam benak saya, yang namanya pengetahuan itu ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Adam dicipta oleh Allah, lalu Allah kemudian berkata kepada malaikat, kalau engkau memang benar dalam perasaan kamu, maka sebutkan hal-hal ini, kata Allah secara maknawi dalam Al-Quran. Malaikat mengatakan, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kau ajarkan. Lalu Adam diperintahkan untuk menyebutkan banyak hal. Adam mampu, yang malaikat itu tidak mampu. Nah, Adam adalah manusia pertama, dia memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena Allah memberitahu kepadanya. Maka semua ilmu yang baik-baik itu sumbernya dari Allah. Nah, tapi kemudian setelah manusia turun ke bumi, lalu berkembang kehidupan manusia, mulai ada pemilahan ilmu umum, ilmu agama. Ini mungkin untuk mempermudah seseorang di dalam memfokuskan mempelajari satu knowledge, kemudian berpindah pada knowledge yang lain. Nah, tetapi hakikatnya semua ilmu dari Allah. Maka semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hendaknya kedua-duanya itu mendapat porsi yang seimbang dari para penuntutnya. Ya, dia belajar ilmu-ilmu yang dianggap oleh manusia sekarang sebagai ilmu umum dan juga ilmu agama. Karena kedua-duanya penting. Ilmu umum berkaitan dengan skill kehidupan, yaitu fungsi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama itu untuk memupuk hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Allah secara benar, dengan ilmunya, dengan landasannya. Demikian. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Sekian obrolan kita malam hari ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Keberatan dari suara azan. Gak apa-apa Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.